Setelah lebih dari 8 bulan, kuliah tatap muka ditiadakan dan proses belajar mengajar beralih menjadi dalam jaringan. Mulai dari pengeluaran kuota internet yang tak terhitung jari, sulitnya memahami materi, hingga banyaknya tugas yang datang silih berganti menjadi makanan mahasiswa sehari-hari. Kini, mahasiswa seakan mendapat harapan. Di 2021, Kemendikbud membolehkan kampus untuk membuka ruang kelasnya kembali dengan catatan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Lantas, bagaimana ULM menyiapkan segala kemungkinan? Sudahkah sistem daring dibenahi? Siapkah strategi dari rektorat menjadi solusi untuk kuliah tatap muka nanti? Selengkapnya bersama saya, Rida Amalia, dalam Realita, Dilema Sistem Kuliah 2021, Pilih Daring atau Luring. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Ahmad Fikri Hadin dari dosen Fakultas Hukum. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih atas undangannya. Kita juga kedatangan narasumber dari mahasiswa. Ada Yohanes Asmardin Halawa dari Pendidikan Geografi FKIP 2018. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita juga kedatangan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, ada Muhammad Husnul Eri Pramudia. Selamat datang Eri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini pembahasan kita mengenai evaluasi perkuliahan daring 2020 dan gambaran perkuliahan di ULM pada 2021. Sebagai pembuka, kita akan berbicara mengenai evaluasi perkuliahan daring 2020 dulu. Jadi tim kami sudah melakukan survei ke beberapa perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas dan menemukan fakta bahwa kendala paling umum tentu saja terkait susah sinyal dan pengeluaran kuota internet yang boros. Namun ada hal lain yang mereka rasakan sebagai kendala di perkuliahan daring ini, seperti sulitnya memahami materi dari dosen, kemudian ada beberapa oknum dosen yang hanya memberi tugas atau file materi sebagai pengganti kelas pertemuan kuliah daring, hingga sering terjadi kelas yang dadakan karena dirasa saat perkuliahan daring ini waktu lebih fleksibel. Itu menjadi beberapa keresahan tersendiri dari mahasiswa yang telah kami survei. Nah, berdasarkan dari pemaparan hasil survei tadi, kita mau tahu bagaimana pendapat dari mahasiswa yang hadir di sini. Ada Yohanes dan Eri. Boleh diceritakan apakah merasakan hal yang sama atau memiliki kendala dan keresahan tersendiri? Kita mulai dari Yohanes dulu, silakan. Baik, terima kasih. Kita mendengar kabar ya pada tanggal 11 Maret 2020 kemarin, kita mendengar bahwasanya perkuliahan digantikan secara online. Tentunya banyak mahasiswa dan saya pribadi merasakan hal yang senang dengan kabar tersebut. Tetapi minggu berlalu minggu ternyata berbeda. Banyak keluhan dan ketidaknyamanan terhadap kuliah online. Karena kenapa? Bagi saya sendiri merasakan kurang paham dan kurang mengerti tentang penjelasan yang disampaikan oleh dosen. Baik setiap diskusi antara dosen dan diskusi antara kelompok itu terjadi kekurang nyamanan karena memang tidak bertemu secara langsung, ada jarak. Dan juga yang saya rasakan juga di dalam perkuliahan online ini masalah seperti laptop kita yang error dan sistemnya yang sering bermasalah, jaringan juga down. Itu ketika kita mau memulai perkuliahan nih, mau mengirim tugas, itu selalu terkendala karena kita tidak tahu jaringan seperti apa dan juga lampu yang padam. Mungkin seperti itu aja. Oh ya, berarti tadi dari Yohanes lebih ke kendala sama seperti pada mahasiswa pada umumnya, ada kendala sinyal, terus susah untuk komunikasi karena terhalang jarak. Kalau dari Eri sendiri bagaimana? Kalau saya lebih menyoroti pada diskusi kelompok, karena di semester ini kalau untuk kendala sinyal, mungkin teman-teman sekarang sudah bisa beradaptasi karena berbeda dengan semester sebelumnya. Tapi semester ini saya banyak mendapati, khususnya saya pribadi, mengenai diskusi kelompok yang mana kita dosen
mengharuskan mahasiswa untuk bisa berdiskusi, lalu kita disuruh untuk presentasi kelompok. Tapi karena kita sekarang berada di kota-kota yang berbeda, sehingga sulit untuk kita yang biasanya saja kita diskusi di kelas saja kita sudah sulit, apalagi sekarang melalui daring, sehingga menurut saya itu hal yang paling cukup menyulitkan di semester ini. Berarti tadi dari Eri punya keresahan tersendiri, yaitu lebih banyak dapat tugas kelompok yang sebenarnya lebih susah dikerjakan karena tadi itu lebih terkendala masalah jarak. Beralih dari mahasiswa, sekarang kita ingin tahu bagaimana sudut pandang dari dosen. Untuk itu kita ke Bapak Fikri Hadin. Nah, dari sekian banyak keresahan yang sudah disampaikan oleh mahasiswa itu, dominan diantaranya ada kaitannya langsung dengan dosen, seperti sulitnya memahami apa yang telah disampaikan oleh dosen saat perkuliahan daring. Nah, Bapak sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa? Atau mungkin Bapak sebagai dosen juga ada keresahan tersendiri yang dirasakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama, mungkin penggunaan e-learning itu menjadi sebuah kebutuhan wajib sekarang. Dari sisi kebijakan kementerian sendiri, waktu kita masih di bawah Ristek dan Dikti, itu adalah ada mengembangkan namanya sebuah sistem namanya berbentuk Spada ya. Ada di laman, cari saja di internet, Spada Ristek Dikti dulu, sekarang Spada Kemendikbud. Itu untuk jawaban bagaimana penggunaan metode daring itu digunakan dalam perkuliahan. Namun dulu rekayasanya cuma hanya diawali dari 2 sampai 3 kali pertemuan. Nah, di saat pandemi begini, ini adalah sebuah keadaan yang mungkin kita tidak hendaki bersama. Jadi penyesuaian-penyesuaian itu yang dulu hanya segelintir dosen yang dapat bimbingan untuk membuat e-learning, mau nggak mau di tahap ini harus semua membuat itu. Jadi kita kegagapan, apalagi bagaimana konteks anggaran di tingkat kementerian, tingkat rektorat dan sebagainya itu direncanakan tidak ada juga. Jadi ya butuh penyesuaian, dan akhirnya untuk tahun ini ya mau nggak mau kita jalan dengan bisa dikatakan ya seadanya lah. Berarti Pak dapat disimpulkan sebenarnya keresahan dari dosen sendiri ini karena sama dengan mahasiswa, kita sama-sama menghadapi situasi yang sulit dan belum terbiasa akan sistem daring. Maka dari itu dosen pun mengalami kegagapan tadi. Betul sekali. Jadi selain tidak semua dosen yang mengerti akan dunia daring secara eksklusif, juga banyak juga penyesuaian-penyesuaian yang lain yang tentu butuh waktu untuk menerapkan itu. Jadi ini kan sebuah kegagapan yang dalam arti kata kita tidak menghendaki bersama dan keadaan ini urgen, jadi ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Tapi pendidikan, pengajaran itu tetap harus dilaksanakan, jangan sampai nanti ini terpotong dengan kondisi yang ada. Syukurnya dengan keadaan yang darurat ini kita masih bisa menjalankan itu. Demikian. Itu tadi pemaparan keresahan dari Bapak Ahmad Fikri Hadin selaku dosen, bahwasanya sebenarnya kuliah pun tetap harus berjalan meski dalam keadaan saat ini, dan dosen pun akan selalu melakukan penyesuaian. Berhubung pada kesempatan kali ini pihak rektorat baik dari Bapak Aminuddin Prahatama Putra selaku Wakil Rektor 1 dan Ibu Lisna Rahmawati selaku Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan berhalangan untuk hadir, maka tim kami sudah menyiapkan rekaman suara yang berisi informasi terkait tanggapan rektorat terhadap keluhan yang sudah disampaikan oleh mahasiswa dan dosen. Kita dengarkan sama-sama rekaman suara dari Ibu Lisna. Sama ini memang ada beberapa kekurangan, tapi ini kita masalah darurat ya. Dibanding kita tidak belajar sama sekali kan sangat merugikan tentunya. Nah, jadi ini kalau dilihat dari karena ini masalah situasi yang memang keadaan yang memaksa kita harus seperti itu, tetapi pelaksanaan pembelajaran tetap jalan. Nah, kami mengharapkan sekali bahwa anak-anak itu apa yang mereka terkendalanya laporkan ke kami. Kami akan mencarikan solusinya. Nah, selama ini yang saya sampaikan tadi kan gambaran umum ya. Gambaran umum pasti itu terkendala. Nah, tapi kalau mahasiswa yang langsung
saya tidak tahu mungkin ke prodi atau dosen mungkin ya, tapi ke kami tidak pernah ada laporan. Jadi kami hanya gambaran secara umum. Kami juga memang beberapa kali rapat dengan WD-WD mengenai masalah itu. Nah, tapi tadi Jaribu kembali yang anaknya tuh kadang ada yang ngalih mencari anak dan mengadukan khusus bahwa Pak Ulun ada terkendala ini Pak, mungkin kada wani atau segan kada tahu, padahal tidak apa-apa. Nah, itu tadi kita sudah dengarkan bersama tanggapan Ibu Lisna terkait keresahan yang dirasakan mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan daring. Sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Fikri Hadin, bagaimana Pak selaku dosen tanggapannya atas jawaban Ibu Lisna tadi? Atau mungkin dari dosen Bapak punya masukan terkait perbaikan perkuliahan daring untuk kedepannya? Silakan Bapak. Baik, untuk menanggapi masukan dan keluhan-keluhan dari mahasiswa yang sudah dijawab oleh Ibu Kepala Biro Akademik di Rektorat Universitas Lambung Mangkurat, tentu menurut saya itu adalah sebuah keadaan hari ini yang tentu mahasiswa juga terkaget-kaget dengan keadaan hari ini. Nah, mungkin adaptasi hari ini perlu dipikirkan nanti ke depannya bagaimana di level kebijakan Universitas Lambung Mangkurat bisa menciptakan sebuah mungkin produk-produk dari universitas sendiri tentang bagaimana digitalisasi pembelajaran dan sebagainya. Ya, kita perlu sadarilah dengan kondisi yang semua tidak mengharapkan, apalagi banyak juga yang menganggap ini masing-masing sudah pulang, gimana keluhan juga banyak tapi tidak tersampaikan. Mungkin kedepannya ya dibentuk saja entah itu posko atau apa yang bisa tergambarkan langsung oleh pihak rektorat. Nah, itu tadi jawaban dari Bapak Ahmad Fikri Hadin selaku dosen yang bisa disimpulkan bahwa kedepannya kalau perkuliahan daring tetap dilanjutkan, untuk kendala-kendala mahasiswa bisa ada satu kayak posko lah Pak yang bisa menampung berbagai keluhan dan kendala yang mau saya rasakan selama perkuliahan daring. Iya, kalau secara detailnya mungkin yang di tingkat paling bawah itu tentu prodi kan. Sebagaimana hierarki di dalam universitas, tentu yang paling atas agak susah mahasiswa menjangkau. Nah, tentu bisa saja antara kesepakatan rektorat, fakultas, dan prodi itu membuat sebuah posko atau apalah bentuk namanya, agar kiranya aspirasi itu bisa didengar langsung oleh tim itu. Demikian. Terima kasih Bapak. Sekarang kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak mendengar langsung bagaimana tanggapan dari pihak mahasiswa. Kita ke Eri dulu, silakan Eri. Kalau bagi saya bisa saja misalnya di pihak universitas seperti kita biasa di Simari kalau mau semester awal semester dan lain-lain, bisa saja langsung dari pihak universitas buka saja langsung survei bagaimana evaluasi dari mahasiswa sampai separuh semester ini mengenai perkuliahan online. Jadinya evaluasi itu langsung diberikan kepada pihak rektorat, kepada masing-masing mahasiswa dan bisa langsung mengisi secara online. Sehingga hasilnya jelas bisa langsung didapatkan, hasilnya bisa cepat, dan hasil dari evaluasi mahasiswa langsung itu bisa langsung menjadi bahan evaluasi bagi universitas untuk mengevaluasi sistem daring yang sudah berjalan ini. Apakah nanti di tahun atau di semester depan sistem ini bisa dilanjutkan atau misalnya perlu ada perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Bagi saya bisa langsung dari lewat survei di Simari misalnya bisa dilakukan seperti itu. Terima kasih Eri. Kalau dari Yohanes bagaimana? Oke, terkait tentang tanggapan dari Ibu Lisna sendiri itu sudah bagus menurut saya, di mana universitas memberikan ruang terhadap persoalan maupun aspirasi dari mahasiswa. Tetapi yang menjadi kendala di sini, bagaimana mahasiswa itu kurang paham tentang alur-alur untuk menyampaikan persoalan dan aspirasinya. Karena jujur, pihak universitas dalam menyalurkan informasi itu masih setengah-setengah. Mereka selalu memberikan jawaban-jawaban yang diplomatis. Inilah mahasiswa yang memang kurang paham tentang alur seperti apa penyampaiannya. Nah, itulah yang memang kita hindari karena tidak ada jaminan bahwasanya apakah personal yang menyampaikan aspirasinya tidak mendapat masalah, apakah ada jaminan bahwasanya aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu akan diwujudkan. Karena dalam 2 tahun belakang ini saya belum mendapat maupun dari universitas maupun dari fakultas mereka itu mengadakan pertemuan atau diskusi secara langsung maupun online kepada mahasiswa.
Itu belum pernah terjadi, malah pun lembaga-lembaga organisasi lah yang memang mewadahi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya. Kan sebagai orang tua itu kan alangkah baiknya mereka membangun diskusi dengan kita. Itu sih harapannya agar lebih lagi dipertegas secara tertulisnya. Berarti dari bisa disimpulkan ya dari mahasiswa sendiri sebenarnya senang mengetahui bahwa pihak rektorat itu membuka peluang untuk kita menyampaikan, tapi tadi seperti yang kata Bapak Fikri Hadin bisa dimulai dari lingkup kecil dari prodi dulu atau langsung melalui Simari yang bisa diakses, dan itu tuh mesti jelas sosialisasinya bagaimana alur untuk mahasiswa bisa mengakses tempat untuk menyampaikan kendalanya tadi. Demikian pembahasan kita pada part 1 ini mengenai evaluasi perkuliahan daring selama 2020. Kita akan lanjut ke part 2. Kita akan membahas mengenai gambaran perkuliahan di ULM pada tahun 2021. Sekian.